Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Halimah, silakan masuk. Iya, Mbak. Kabarnya Mbak, silakan Alhamdulillah duduk. baik. Mbak Halimah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Ini tadi diantar apa naik ojek? Naik ojek. Emang sengaja langsung ke sini? Enggak sih, tadi itu habis ke Indomaret kan, terus udahlah main dulu gitu. Oh iya. Jadi gimana nih? Kayaknya Mbak kemarin udah sedikit cerita. Iya nih, Mbak. Saya masih bingung. Jadi gini ya Mbak, kan sebelumnya Mbak pernah melakukan sesi konseling? Belum sih, Mbak. Iya, jadi saya jelaskan sedikit ya Mbak ya. Jadi sesi konseling itu jadi proses seorang konselor memberikan bantuan kepada kliennya. Jadi saya sebagai konselornya dan Mbak sebagai kliennya. Nah, di dalam konseling juga itu kita harus mematuhi 3 asas, yaitu asas kerahasiaan. Jadi antara Mbak dan saya itu kita bisa saling menjaga kerahasiaannya. Jadi ya cuma Mbak sama saya dan Allah yang tahu. Jadi Mbak nggak usah khawatir, rahasia Mbak takut didengar orang lain gitu. Jadi yang kedua itu asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu Mbak harus bisa nih menceritakan semua masalah Mbak supaya kita dapat berkomunikasi dengan baik untuk menyelesaikan masalah Mbak. Terus yang ketiga, kesukarelaan. Jadi Mbak nggak ada unsur paksaan nih dalam sesi konseling ini. Jadi Mbak datang benar-benar niat Mbak untuk melakukan sesi konseling ke saya. Gimana Mbak? Bisa dipahami? Bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Terus kita melakukan sesi konseling ini durasinya 10 menit ya Mbak ya. Jadi sekiranya Mbak Halimah masih ingin melakukan sesi konseling, nanti kita bisa membicarakan lain hari untuk melakukan sesi konseling. Gimana Mbak? Iya, Mbak. Nah kemarin kan Mbaknya udah sempat cerita nih via chat kalau Mbaknya lagi ada permasalahan ya. Jadi kalau boleh tahu permasalahannya gimana ya Mbak? Iya nih, Mbak. Saya tuh masih bingung soalnya sama masalah hubungan saya. Oh iya Mbak, boleh diceritain hubungan yang gimana ya? Dulu kan waktu masa SMA saya pernah deket tuh sama cowok gitu. Nah, tapi waktu itu tuh saya masih punya pacar gitu kan, Mbak. Iya. Cuman pacar saya itu jauh kan karena dia kerja waktu itu. Terus saya dekat sama dia. Nah, dia itu ya udahlah kita sama-sama dekat gitu ya. Pertama cuma teman aja sih. Terus sama kamu ya udah gitu kan. Nggak pacaran sih, Mbak. Nah, terus nggak lama itu cowok saya itu tahu gitu kalau saya itu punya kayak ada hubungan gitu di belakang dia gitu kan, karena kan si cowok yang deket sama saya itu masih temennya dia juga gitu. Oh iya. Terus itu si cowokku itu ngancem cowok itu temanku Temannya. itu diancam sama dia kan, suruh jauhin saya gitu karena kan saya masih itu ada hubungan sama pacar saya gitu, nggak usah ganggu gitu kan. Nah terus dari situ kan si cowok itu kan yaudah gitu kan, yaudah kalau emang kamu masih mau bertahan sama pacar kamu gitu, aku mundur aja gitu kan. Karena dia juga lebih ingin temen gitu kan daripada masalah hubungan kayak gitu. Terus aku juga ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah nggak lama nih sekarang itu dia tuh hubungin saya lagi gitu kan. Jadi deketin Mbak lagi. Karena kan mbak saya itu kan itu udah mau menikah gitu kan. Nah calon mbak saya itu ternyata temenan sama dia. Oh iya. Nah terus
eh, si dia itu tanya loh, calon kamu orang mana gitu kan sama mama saya itu. Oh, orang Poncok aja gitu. Poncoknya sebelah mana gitu kan. Itu kok pinggir jalan raya deket itu apa, deket rumahnya apa Pak Pairing gitu. Terus apa namanya, oh jangan-jangan saya kenal gitu, siapa namanya gitu kan. Calonku namanya Mbak Rofi gitu. Terus apa, oh itu mbaknya teman saya, adiknya gitu kan. Adiknya namanya Halimah gitu kan. Iya, adiknya Halimah gitu. Nah dari situ dia dapat nomor saya lagi gitu kan. Terus apa namanya, nggak lama ngechat saya lagi gitu. Nah sedangkan kan saya ini sekarang emang masih jomblo gitu loh mbak, nggak belum mikirin buat yang hubungan kayak gitu, belum, karena masih fokus sama kuliah juga kan. Iya mbak, ya memang benar ya mbak ya, kalau emang masih pengen sekolah tuh ya emang pengen fokus aja dulu ke pendidikan gitu. Iya, nah terus kan cuman si cowok itu kan udah kerja sih. Iya. Nah pastinya dia kan mungkin pengen cari calon gitu kali ya. Oh iya. Sedangkan saya ini tuh belum berpikiran buat yang kayak gitu gitu loh, karena saya ya saya lo masih sekolah gitu kan, masih pingin ngejar cita-cita, masih pingin ngejar karir lah intinya gitu. Nah terus dia deketin saya lagi gitu. Apa namanya, bilang ya aku nyesel gitu udah ninggalin kamu dulu gitu kan. Tapi ya kayak saya tuh ya udah loh, orang saya ini apa berpikirnya kalau yang dulu ya udah dulu aja, kalau sekarang cuman kan dianya enggak, malah kayak tetap ngotot deketin gitu. Terus kayak mana ya mbak ya solusinya tuh? Jadi selama mbak dideketin dia lagi nih ya, dia balik ngontek mbak dideketin lagi sama dia, mbak berusaha gimana nih, mbak pengen dia jauh lagi apa gimana? Saya itu sih kayak udah nggak respect lagi gitu sama dia gitu. Iya. Jadi mbak selama dia ngedeketin mbak nih, mbak ngelakuin apa aja sih supaya dia tuh ngerasa pengen ngejauhin mbak aja gitu biar nggak ngedeket lagi? Ya itu mungkin kalau kayak dia nelpon gitu nggak pernah saya angkat gitu kan. Kalau dia ngechat juga yang kalau udah menyinggung soal hubungan nggak saya balas-balas gitu. Jadi mbak lebih mengurangi lagi ya untuk merespon dia supaya dia nggak lebih mendekati mbak terus. Iya. Jadi untuk menurut saya sendiri sih mbak ya benar yang mbak lakuin itu tadi. Jadi mbak lebih mengurangi respon mbak nih ke dia. Jadi dia juga nggak terlalu berniatan untuk mendekati mbak kalau memang mbaknya mau fokus untuk ke pendidikan. Iya mbak. Jadi bagus sekali ya Mbak Halimah. Mbak Halimah sudah dapat memecahkan masalah mbak untuk mengurangi respon mbak agar dia tidak terlalu mendekati Mbak Halimah. Terus selain itu apakah ada hal lain yang ingin mbak lakukan untuk beliau supaya tidak terlalu mendekati mbak? Mungkin kalau hal lain untuk sekarang enggak sih mbak. Kayaknya kalau cuman apa ya, buat mengurangi respon itu udah cukup. Jadi apakah masih ada yang ingin mbak sampaikan? Cukup sih mbak, soalnya saya mau habis ini mau pulang. Jadi cukup sampai sini atau boleh lain hari untuk melakukan sesi konseling lagi atau bagaimana mbak? Mungkin lain kali mau kesini lagi. Kira-kira kapan ya mbak waktunya kalau memang mbaknya mau melakukan sesi konseling kembali? Mungkin sekitar minggu depan kali ya mbak ya. Oh iya. Kalau ada waktu senggang insya Allah saya kesini. Iya. Terima kasih ya Mbak Halimah sudah mau bercerita. Iya, saya juga terima kasih. Semoga cepat kelar lah ya, nggak ada beban lagi buat Mbak Halimah. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama.